Halo Sobat Literasi, selamat datang di Bincang Kata, podcast yang mengajak kamu menelusuri makna di balik setiap lembar cerita. Saya Lara Della Syafina. Di episode kali ini, kami akan menari di antara alunan gamelan dan aroma tanah pedesaan, menelusuri kisah sebuah ronggeng yang bukan sekedar penari, tapi juga simbol kehidupan, cinta, dan luka di balik budaya. Legendaris Ahmad Tohari, Ronggeng Dukuh Paruk, membawa kita masuk ke dunia yang sederhana tapi penuh makna. Di sana kita akan berkenalan dengan Serintil, gadis yang dianggap titisan roh penari, dan Rasus, pemuda yang terjebak antara cinta dan harga diri. Melalui mereka, kita diajak menyaksikan benturan antara tradisi, kemiskinan, dan perubahan zaman. Jadi, siapkan secangkir kopi dan hati yang terbuka karena kita akan mengupas tuntas makna, konflik, dan pesan sosial yang terkandung dalam Ronggeng Dukuh Paruk. Selamat mendengarkan. Novel Ronggeng Dukuh Paruk mengisahkan kehidupan sebuah desa kecil bernama Dukuh Paruk, sebuah tempat terpencil di Jawa Tengah yang masih kuat memegang adat dan tradisi lama. Di desa ini, keberadaan seorang ronggeng, yaitu penari tradisional yang dianggap membawa keberkahan bagi desa, dianggap sangat penting. Setelah ronggeng lama meninggal dunia, warga percaya bahwa roh penari itu yang disebut Indang akan mencari penerus baru. Roh tersebut diyakini turun kepada seorang gadis bernama Serintil, anak dari keluarga miskin yang sejak kecil sudah menurunkan bakat menari. Sejak itu, Serintil disiapkan menjadi ronggeng baru dan menjadi kebanggaan warga Dukuh Paruk. Namun, di balik gemerlap tariannya, Serintil justru mengalami penderitaan batin. Ia harus kehilangan kebebasannya sebagai perempuan karena dianggap milik masyarakat. Dalam tradisi Dukuh Paruk, seorang ronggeng bukan hanya menari, tapi juga menjadi simbol kesuburan dan hiburan laki-laki. Sahabat masa kecilnya, Rasus, sangat mencintainya, tetapi tidak setuju dengan adat yang menempatkan Serintil pada posisi itu. Rasus kemudian pergi meninggalkan Dukuh Paruk dan bergabung dengan militer. Ia berharap suatu hari Serintil bisa meninggalkan kehidupan sebagai ronggeng dan menjadi perempuan biasa. Sayangnya, takdir berkata lain. Ketika peristiwa politik tahun 1965 terjadi, masyarakat Dukuh Paruk terseret dalam kekacauan karena kelompok ronggeng Serintil pernah tampil di acara yang berkaitan dengan organisasi terlarang. Mereka semua dituduh terlibat dalam pemberontakan. Serintil pun ditangkap dan dipenjara tanpa mengerti kesalahannya. Bertahun-tahun kemudian, setelah dibebaskan, Serintil kembali ke Dukuh Paruk. Namun, ia bukan lagi gadis ceria yang dulu dikenal. Ia kehilangan Indang, kehilangan semangat hidup, dan merasa hampa. Sementara itu, Rasus yang sudah menjadi tentara datang kembali ke Dukuh Paruk, tapi hanya bisa melihat Serintil dari kejauhan. Mereka tidak pernah benar-benar bersatu. Cerita diakhiri dengan kesedihan mendalam yang menggambarkan betapa kerasnya kehidupan bagi rakyat kecil di tengah perubahan. Nilai dan pesan moral yang dapat kita ambil ialah novel Ronggeng Dukuh Paruk mengajarkan banyak hal tentang kemanusiaan, cinta, dan keteguhan hati. Ia menggambarkan bagaimana perempuan seperti Serintil sering menjadi korban budaya patriarki, tetapi tetap berjuang mempertahankan martabatnya. Ahmad Tohari juga menyentuh sisi kemanusiaan yang universal tentang bagaimana masyarakat kecil bisa menjadi korban sistem politik yang mereka sendiri tidak pahami. Pesan yang paling kuat ialah bahwa pulang tidak selalu berarti kembali ke tempat asal, tetapi juga kembali ke hati, ke jati diri, dan ke nilai-nilai kemanusiaan yang sejati. Ronggeng Dukuh Paruk bukan sekedar kisah tentang penari desa, tetapi juga potret manusia yang mencari arti hidup dan kemanusiaan di tengah sebuah penderitaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.